wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pecinta Liman dimanapun Anda berada, senang sekali saya Marba Isa kembali hadir menyapa Anda pada kesempatan pagi hari ini dalam program Cahaya Pagi edisi hari Kamis kalender yang keempat di bulan Rabiul Akhir 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2018. Dan insya Allah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan satu kajian Islam ilmiah rutin yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Fairuz MA Hafidhahullahu ta'ala dalam lanjutan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, dan kita telah sampai pada pertemuan yang ke-6. Dan Alhamdulillah kita telah terkoneksi dengan Al-Ustadz Abu Fairuz langsung dari studio SNTV di kota Batam. Dan pada sesi yang kedua nanti pecinta Liman kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan Anda dapat menghubungi line interaktif kami di nomor 031 3710210 maupun lewat pesan singkat di nomor 0873 kali 04 kali 846. Langsung saja kepada Ustadz Abu Fairuz MA Hafidhahullahu ta'ala, falyatafaddal mashkurah. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Para pemirsa Liman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang mulia dan dengan sifat-sifatnya begitu tinggi. Allah mudahkan kita untuk dapat kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke haripan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang beruntung mengikuti jejak beliau, menemui beliau kelak di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Liman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa tentang perkara yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk melakukannya, dan tentang perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia meninggalkannya. Dalam hal ini berkata Syekh Muhammad rahimahullah tabaraka taala, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling dahsyat adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Perintah Allah yang paling agung adalah agar hamba merealisasikan nilai-nilai tauhid. Para pemirsa Liman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup untuk diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk dilarang. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah menguji hamba-hambanya, apakah tunduk dan patuh dengan perintah-perintahnya, berhenti pada larangannya. Itulah esensi daripada ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia menganggap mereka dibiarkan begitu saja setelah Allah ciptakan mereka? Allah beri mereka perangkat sempurna, Allah berikan kepada mereka rezeki. Apakah mereka diciptakan begitu saja tanpa ada perintah dan larangan? Kata para ulama tafsir, ya, ketika menafsirkan makna ayahsabul insanu an yutraka sudah, apakah manusia menganggap mereka akan dibiarkan begitu saja? Kata para ulama tafsir, dibiarkan tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Jawabannya tidak, mustahil. Kita diciptakan Allah untuk suatu misi besar, yaitu adalah memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba menjadi hamba ketika mewujudkan keinginan tuannya, maulanya. Maka manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berhasil mewujudkan keinginan Tuhan yang menciptakan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak ketika menciptakan manusia untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah perintah terbesar dalam Al-Qur'anul Karim.
banyak perintah. Perintah mengerjakan solat, perintah untuk menunaikan zakat, perintah bersedekah, perintah berbakti kepada orang tua. Tapi yang tertingginya adalah perintah untuk memurnikan tauhid, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Setiap kali orang mengajarkan perintah Allah berarti dia telah merealisasikan iman. Karena iman menuntut amal. Dan iman itu bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Maka yang tertinggi daripada iman adalah tauhid. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 cabang lebih. A'laha, yang tertingginya adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan seorang mukmin la ilaha illallah setinggi-tingginya iman. Ini menunjukkan bahwasanya iman tertinggi adalah mewujudkan perintah mengibadati Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah yang paling mendasar. Ya, dan inilah keadilan yang tertinggi. Keadilan yang tertinggi adalah menempatkan Allah pada tempat yang layak baginya sebagai Tuhan pencipta alam semesta yang layak disembah, diibadati, dicintai dan ditakuti. Dengan itulah dia menjadi ya Rabbul Alamin yang layak disembah oleh hamba-hambanya. Pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah perintah yang tertinggi agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam bentuk ibadah, agar ibadah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah yang kita menyebut dengan nama tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah. Pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah yang tertinggi. Perintah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang tak mewujudkan perintahnya ini ke dalam golongan orang-orang yang akan menanggung derita di azab di neraka selama-lamanya. Dan itulah dia kebalikan daripada tauhid syirik. Berkata Syekh Muhammad, wa a'zamu ma naha anhu asyirk. Dan sesungguhnya perkara yang paling agung, yang paling dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah melakukan kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Syirik itu adalah mengibadati makhluk lain di samping Allah Subhanahu wa taala, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah tertinggi adalah tauhid dan larangan tertinggi adalah syirik. Larangan Allah banyak. Ada larangan berzina, larangan berjudi, meminum khamar, narkoba. Ya, di antara sekian banyak larangan Allah, larangan tertinggi adalah larangan berbuat kesyirikan, iyadzan billah. Subhanallah. Apa itu tauhid dan apa itu syirik, para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tauhid dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah menjadikan satu atau menyatukan. Itu secara bahasa tauhid. Adapun tauhid yang kita maksudkan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga hal. Dalam uluhiyahnya itulah tauhidul ibadah, akan memurnikan segala macam bentuk peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah. Dan ini dibahas dalam kitab ini. Tauhidul ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun bagian yang kedua, memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ciptaannya, bahwa dia semata pencipta alam semesta, pemeliharanya, pengaturnya. Kita menyebutnya dengan tauhid rububiyah. Meski tauhid rububiyah ini banyak diimani oleh orang-orang musyrikin, ya, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimani hanya Allah mencipta, memelihara dan seterusnya. Namun mereka menyekutukan Allah dalam tauhid ibadah.
Yang ketiga adalah mentauhidkan Allah dalam hal asma dan sifatnya, dengan pengertian bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata Tuhan pemilik nama-nama yang sempurna, sifat-sifat yang maha tinggi yang Dia sebutkan dalam kitabnya, sebutkan oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tetapkan bagi Allah apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, maupun ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Dalam menetapkan tersebut kita menjauhi menyamakan Allah dengan makhluknya yang namanya tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, namanya tamtsil, karena Allah tak akan sama dengan makhluknya, ya, dengan tidak menafikan sifat-sifat Allah SWT yang disebutkan bagi dirinya, ya, namanya ta'til. Kemudian dengan tidak menanyakan kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah bersemayam, bagaimana wajah Allah, yang namanya takyif. Inilah makna mengesahkan Allah dalam hal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Para pemirsa Haliman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tiga hal inilah kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita ini lebih menitik beratkan pada tauhidul ibadah, mengesahkan Allah hanya sebagai tempat, sebagai Tuhan, yakni tempat makhluk menyerahkan kepadanya ibadah-ibadah mereka. Kemudian apa itu syirik? Syirik secara bahasa adalah mempersekutukan sesuatu, asyirku. Ya, syirik yang dimaksudkan dalam agama kita adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal uluhiyahnya, rububiyahnya maupun asma wa sifat. Menyatukan Allah dalam hal uluhiyahnya adalah memberikan ibadah kepada selain Allah, memanjatkan doa kepada orang-orang yang telah meninggal dalam kuburnya, namanya tauhid. Ya, ini adalah namanya kesyirikan dalam hal uluhiyah. Ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluk yang tak mampu mewujudkan apa-apa yang kita minta, ya, kepada orang-orang yang telah meninggal, meminta kepada jin dan seterusnya. Ya, ini adalah syirik dalam hal uluhiyah. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, syirik dalam hal uluhiyah. Ada lagi namanya syirik dalam hal rububiyah, yaitu dengan meyakini ada Tuhan lain selain Allah yang mengatur, menciptakan alam semesta, mengaturnya, memeliharanya. Meyakini adanya makhluk yang dapat mendatangkan kemanfaatan, ya, dan menolak kemudaratan. Ini adalah penyimpangan dalam tauhid yang kita menyebutnya dengan nama tauhid rububiyah. Adapun yang ketiga adalah syirik dalam hal asma wa sifat, yaitu dengan menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menolak segala macam nama-nama Allah tetapkan bagi dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya, ini adalah bagian daripada syirik dalam hal asma wa sifat. Maka inilah perkara terbesar. Perkara terbesar Allah perintahkan dia adalah tauhid, perkara yang terbesar Allah larang dia adalah syirik. Berkata Syekh Muhammad, wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalil perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan ibadatilah Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah menyekutukan Dia dengan apapun jua. Ini perintah yang terbesar dan larangan terbesar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Muhammad, fa idza qila laka, jika ditanyakan kepadamu, mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa ketiga landasan dasar yang wajib diketahui oleh manusia? Faqul, maka katakan, ya, ma'rifatu al-'abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanyakan kepada seseorang, apa tiga prinsip dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim, maka jawabannya inilah dia. Yang pertama, prinsip yang pertama, ma'rifatul abdi rabbah, hendaklah hamba tahu dan kenal siapa Tuhannya. Yang kedua, wadinahu, hendaklah hamba mengenal apa itu agamanya.
wa nabiyyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah hendak hamba mengenal siapa nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan yang melahirkan konsekuensi, bukan sekadar kenal. Ya. Banyak orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal, bahkan iblis pun kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak guna bagi iblis mengenal Allah Subhanahu wa taala, tak guna dia bersumpah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iblis bersumpah demi kemuliaan Allah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan-Mu hai Tuhan, akan kusesatkan mereka semua. Tak guna bagi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan sekadar mengenal belaka. Banyak orang Islam mengenal Allah tapi tak menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini yang kita maksudkan. Apa yang kita maksudkan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam konsekuensi yang dituntut di balik itu semua. Mengenal agama Islam bukan sekadar mengenal. Apa agamamu Islam? Bukan itu yang diminta. Karena setiap orang-orang Islam tahu agamanya Islam. Mengenal Islam adalah pengenalan yang melahirkan ketundukan kepada syariat Islam. Mengenal nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar kenal siapa namanya, siapa ayahnya, siapa kakeknya, di mana dilahirkan, di mana hijrahnya, bukan itu. Itu bagian kecil. Kapan dia lahir, kapan dia wafat, bagian kecil. Apa sejarah hidupnya, bagaimana sepak terjang beliau, bagaimana peperangan-perang beliau, bagaimana muamalah beliau, bukan hanya sekedar itu. Lebih daripada itu adalah pengenalan terhadap Rasulullah SAW yang melahirkan ketaatan kepada beliau, ketundukan kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan mengenal ketiga landasan dasar ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-asul awal, prinsip pertama. Masuklah kepada prinsip yang pertama. Fa idza qila laka, jika ditanyakan kepadamu, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Faqul rabbi Allah, katakan Tuhanku dialah Allah. Alladzi rabbani, dialah yang telah menciptakanku, memeliharaku, mengaturku. Wa rabba jami'al alamin, yang menciptakan seluruh alam semesta, memeliharanya, mengaturnya. Bini'amihi, mencurahkan kepada seluruh alam semesta ini nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah Tuhan yang layak ku sembah. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada Tuhan yang layak ku sembah selainnya. Subhanallah. Maka esensi mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal yang melahirkan ketaatan, ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Inilah yang dimaksudkan dengan mengenal Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Ya, makna Rabb adalah Tuhan pencipta, pemelihara, pengatur. Ya, hal ini juga diketahui oleh orang-orang musyrik. Jika ditanyakan kepada mereka siapakah Tuhan yang menciptakan langit, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tak guna. Pengenalan yang tak sempurna. Ya, karena mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa Tuhanmu? Katakan Allah. Tuhan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, dan dialah Tuhanku semata. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selainnya. Ini intinya. Karena tidak ada Tuhan yang mencipta sebagaimana Allah mencipta langit dan bumi serta isinya, serta apa yang terdapat di selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya ya Allah Tuhan semesta alam adalah yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji semuanya adalah mutlak milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan pencipta alam semesta. Subhanallah. Maka Tuhan seperti ini yang layak diibadati.
segala macam pengakuan yang mengakui Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta, tapi tetap menyembah Tuhan selainnya, memberikan ibadah kepada Tuhan selainnya, memberikan doa, harap, ketergantungan kepada selainnya, maka tak benar apa yang mereka yakini ini. Tak guna apa yang mereka yakini. Subhanallah. Karena tak berguna bagi iblis keyakinannya hanya Allah menciptakan dirinya, yang menciptakan seluruh makhluk. Iblis tahu dan iblis sadar. Apa kata iblis tentang Allah? Khalaqtani min nar, ya Tuhan, engkau menciptakan aku daripada api. Iblis tahu Allah pencipta, tapi tak guna, karena tidak melahirkan ketundukan, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man siwallahi alam, dan apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu disebut alam. Kata-kata alam dari kata-kata ilmun, al-ilmu, al-alamu, yang artinya adalah pengetahuan. Alam adalah sebagai bukti pengetahuan yang diketahui seorang hamba tentang adanya pencipta alam semesta. Dengan alam inilah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya, keagungannya. Maka selain Allah dialah alam, yang menjadi bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man siwallahi alam, maka setiap segala sesuatu selain Allah dialah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah bagian daripada alam semesta. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kondisi saya kurang sehat. Semoga Allah mudahkan kita untuk berjumpa di kesempatan lain. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta ilmu dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita simak bersama satu pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Fairuz MA hafizahullah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini, dan kami ucapkan syukur jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz atas waktu dan ilmu yang telah beliau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga Ustaz lekas diberi kesembuhan untuk bisa memberikan ilmunya lagi kepada kita semuanya. Akhirnya saya Amar Baisa pamit, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.